Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan kembali telaah dan kajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Tentunya kita sudah melalui berbagai macam hal-hal yang istimewa sejak kita ketemu terakhir sampai bertemu malam ini. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya berbaik sangka berhusnudzan bahwa kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang sangat gigih beribadah di bulan Ramadan, puasa, menjaga sholat 5 waktu, tarawih, memperbanyak tilawah, memperbaiki akhlak, zikir, doa, dan lain sebagainya. Kita tentu tidak akan bisa melakukan semua itu. Bahkan keyakinan kita tidak mungkin membaca satu huruf pun dari Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa sujud satu kali sujud pun kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi penyebab kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, dibebaskan dari neraka, dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan fadilah yang lain, mudah-mudahan tarawih kita juga membuahkan ampunan, kemudian tilawah yang kita lakukan juga menjadi tabungan akhirat kita. Mudah-mudahan pada yaumul hisab kita mendapatkan jaza, balasan dari Allah per huruf, amin amin ya rabbal alamin, dan amal-amal soleh yang lain. Dan tentunya kita juga sudah diberi kesempatan oleh Allah berhari raya, sudah hari raya Idul Fitr. Alhamdulillah sudah kita rayakan, kita sholat Id, kita bertakbir, kita memanfaatkan momen itu untuk silaturahim, alhamdulillah. Dan alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga tentunya berkat berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita hitung. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, itu diantaranya yang menyebabkan kita bertemu di tempat yang istimewa ini. Pada kajian terakhir menjelang masuk bulan Ramadan, kita sudah sampai bab al-iman biwujubi mahabbatillah, beriman terhadap kewajiban mencintai Allah, kemudian takut kepada Allah, kemudian roja terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu itu sudah saya kembangkan tiga syu'ab atau 3 bagian daripada iman ini, di mana ini adalah bagian yang sangat pokok kaitannya dengan ibadah.
Masih ingat ya Syekh Akbar? Masih ingat ya? 3 hal ini oleh para ulama itu disebut arkanul ibadah, atau ada istilah lain rakaizul ibadah. Ya, itu kalau dikaitkan dengan pembahasan. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengakumulasi 3 cabang ini. Beribadah karena cinta, beribadah juga disertai dengan khauf, takut, dan disertai juga dengan roja. Setelah kita mujahadah melakukan berbagai macam ibadah, kita gantungkan roja kita kepada Allah, kita berharap semoga Allah menerimanya, tapi juga masih diiringi dengan rasa khawatir, rasa takut jangan-jangan tidak diterima. Dan Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, ya, salah satu sifat orang-orang beriman itu, hamba-hamba Allah adalah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini penting banget masalah ini untuk diperhatikan. Dan orang-orang yang telah menunaikan apa yang mereka tunaikan, orang-orang yang telah mengerjakan apa yang mereka kerjakan, lalu hati mereka dicekam rasa takut, ya, karena mereka yakin akan kembali kepada Rabbnya. Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqah bintu As-Siddiq radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Orang setelah melakukan sesuatu kemudian timbul rasa takut, ya, karena dia yakin apa yang dia kerjakan itu nanti akan diberi balasan oleh Allah ketika bertemu dengan Allah. Kata Aisyah Ummul Mukminin, wahai Rasulullah, apakah ayat ini tentang orang yang berzina, tentang orang yang meminum khamr, kemudian setelah itu timbul rasa takut? Orang itu kalau masih ada iman, itu kalau terlanjur berbuat maksiat, bahasanya apa itu biasanya? Ngelesnya kita kalau berbuat maksiat itu apa biasanya? Khilaf, ya. Itu pasti menimbulkan apa? Rasa khawatir, rasa takut, kemudian dia akan nangis-nangis mohon ampun kepada Allah. Itu kalau masih ada iman. Tapi kalau sudah tidak ada iman sama sekali, sudah mati, ya, sudah tidak ada rasa itu. Bahkan kadang-kadang itu sampai menikmati maksiat, kemudian bangga, mujaharah namanya, demonstratif, tidak ada rasa malu. Itu indikasi kalau hati sudah benar-benar tidak ada iman, ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu bayangannya, ya, apakah ayat ini tentang mereka, ya, orang-orang yang kalau berbuat maksiat timbul rasa takutnya kepada Allah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya bintas Siddiq, bukan wahai putri As-Siddiq. Beliau menyapa istrinya dengan redaksi seperti itu. Ini adalah ayat ini untuk orang-orang yang sholat, yang puasa, yang zakat, dan khawatir kalau-kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini penting banget. Maka sekali lagi para ulama menyebutkan 3 hal ini kaitannya dengan ibadah. Itu luar biasa. Disebut arkanul ibadah, kemudian ada istilah lain rakaizul ibadah, rukun-rukun ibadah atau pilar-pilar ibadah, penopang ibadah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada ungkapan ilmiah tentang masalah ini. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta saja, maka dia zindik. Zindik itu artinya agamanya sudah mengalami kerusakan yang sangat parah. Barang siapa yang beribadah hanya berdasarkan takut saja, maka dia adalah siapa? Haruri. Haruri itu adalah sekte Khawarij. Bisa dikatakan dia Khawarij. Hanya berdasarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang benar adalah mengakumulasi, menggabungkan
tiga hal ini. Baik, ada yang belum saya bacakan dan ini insya Allah menambah faedah dalam masalah ini. Ketika menyebut al-imanu biwujubi mahabbatillah, ketika memaparkan masalah ini, Imam Al-Baihaqi rahimahullah itu mengutip syair ya, yang disandarkan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Antum pernah dengar nama ini enggak? Pernah dengar enggak? Nah, yang sering-sering ngaji santri-santri itu biasanya kenal dengan tokoh ini. Kalau yang nggak pernah ngaji nggak pernah. Ini populer banget ini tokoh ini ya, Rabi'ah Al-Adawiyah. Antum kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah apa enggak? Hah? Oh, di negara kita ini dikenal banget beliau ini. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang menggelari Sultanul Aulia. Ya. Ini ada yang kenal Abu Nawas nggak? Hah? Abu Nawas. Ya, biasanya ceritanya itu antum hafal syair Abu Nawas. Nah, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil 'azimi. Itu syair Abu Nawas. Abu Nawas itu penyair mujun. Mujun itu ya bejat lah gitu. Kemudian pada akhirnya beliau ini menyesal. Syair-syair yang berisi penyesalan itu namanya An-Nadm. Nah, ini salah satunya. Orang penyair ya, kalau sampai hari ini penyair itu beda dengan kita-kita ini. Kalau kita kan biasanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim rabbi, itu kalau mohon ampun. Nah, ini diungkapkan dengan syairnya. Di sebagian tempat itu biasanya dibaca dzikir ba'dal Jum'ah. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah melihat di Bekasi ini ada yang mengamalkan ini. Tapi Pak Amir pernah dengar ini Pak ya? Hah? Ba'da Jumat itu dzikirnya ada ini, ilahi lastu lil firdausi ahla wala. Nah, ini ada tokoh-tokoh ya, Rabi'ah Al-Adawiyah, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, Abu Nawas. Ini di kalangan kaum muslimin ini banyak yang mengenalnya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai siapa beliau ini, Rabi'ah Al-Adawiyah. Hati-hati ya antum kalau mengenal orang itu, jangan sampai kita mengenalnya salah. Nah, oh ya, apalagi kalau kaitannya dengan penilaian agamanya, soleh, wali, nabi, itu jangan sampai salah. Ya, kalau pahlawan aja itu kita harus ini ya. Kita kalau belajar contoh, belajar sejarah, pahlawan Turki itu siapa? Mustafa Kemal Atatürk kan. Kalau kita belajar sejarah itu tapi orang ini adalah tokoh sekularisasi Turki yang menghabisi Islam di Turki. Nah, baik. Di sini ada penjelasan yang insya Allah kita akan mendapatkan tambahannya. Siapa Rabi'ah Al-Adawiyah? Karena sebagian orang itu sangat mengagumi ini, sangat mengagumi sosok ini. Bahkan ucapan yang diyakini bersumber dari beliau ini menjadi populer. Beribadah tidak boleh mengharap surga. Iya, beribadah bukan karena takut ke neraka Allah dan bukan karena kepengen masuk surga. Masya Allah, keren banget ini, ada orang nggak kepengen masuk surga dan nggak takut dengan neraka. Baik, di sini ada penjelasan tentang beliau. Rabi'ah ya ibnatu Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah. Rabi'ah yang dimaksud di sini adalah Rabi'ah putri Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah. Ya, berarti dari Basrah
Basra itu kota besar di mana itu? Irak ya, Irak atau Iran? Irak. Taib. Nah, Ummu Amr, kunyahnya adalah Ummu Amr, kunyah. Ya. Sekarang ini mulai ada kunyah ya. Ya, benar ya. Antum kunyahnya siapa? Anak antum yang gede itu siapa? Yang teman anak saya itu? Abu Nuha antum ya? Kunyahnya. Nah, kalau istri antum berarti dikenal Ummu Nuha. Itu ada sebagian yang ini. Sebenarnya ini bukan baru. Kalau di Jawa, terutama di tempat saya, di tempat Pak Amir itu, biasanya orang kalau punya anak itu disebut anaknya. Kayak saya, nama saya Subakir. Ya, orang-orang ini ya, nyebut anak saya namanya Abdullah Azam yang pertama. Itu kalau di Jawa saya disebut Bapak Azam. Nah, itu sama dengan Abu Azam, cuman dijawakan, ya kan? Istri saya dipanggil ibunya Azam, terjemahan dari Ummu Azam. Yang muskilah ini kadang-kadang begini, ikhwatal iman. Ada orang itu di kisaran teman-temannya itu dikenal dengan kunyahnya, tapi masalahnya lingkungannya, tetangganya itu tidak ada yang kenal dengan nama itu. Misalnya namanya Pak Akbar, di kalangan teman-teman yang itu Abu Nuha misalnya. Ada orang kesini, Pak tahu rumahnya Abu Nuha nggak Pak? Nggak ada yang kenal masyarakatnya. Tangga siap nggak taunya Pak Akbar misalnya. Ya. Nah ini kunyah ya, tentang kunyah. Tarjamah Adz-Dzahabi rahimahullah fi Siyar. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan biografinya di dalam kitab Siyar. Kitab Siyar ya. Syiaru A'lamin Nubala, itu lengkapnya. Tapi biasanya disebutkan secara ringkas As-Siyar. Apa antum jangan ini ya, jangan salah membacanya. Kadang-kadang ada yang membaca itu As-Sair, tulisannya persis sama persis. Yang benar itu adalah As-Siyar, karena ini adalah bentuk jamak dari sirah, siyar. Syiaru A'lamin Nubala. Alhamdulillah di At-Taqwa itu beberapa bulan yang lalu kami baru melengkapi perpustakaan kami dengan beli kitab ini. 20 jilid berisi tentang biografi ulama-ulama besar sampai di zaman Imam Adz-Dzahabi tentunya ya. Nah, beliau katakan begini, beliau menjelaskan tentang siapa Rabi'ah Al-Adawiyah itu. Qala, Imam Adz-Dzahabi mengatakan Az-Zahidah, dia adalah wanita yang zuhud ya. Al-Abidah, ahli ibadah. Al-Khashi'ah, berarti ini wanita baik apa enggak ini? Oh, kalau menurut Imam Adz-Dzahabi, Rabi'ah itu disifati Az-Zahidah, Al-Abidah, Al-Khashi'ah. Wanita hebat ini. Ya. Dan ingat, kitab Imam Adz-Dzahabi ini sebagai apa? Rujukan ya, rujukan penting dalam mengenal seseorang. Ya. Baik. Wa dzakara anha annaha sami'at Salihan al-Mari yadhkuru ad-dunya fi qasasihi. Disebutkan bahwa satu saat Rabi'ah ini mendengar Salih al-Mari yadhkuru ad-dunya fi qasasihi. Ya, orang ini menyebut-nyebut dunia dalam cerita-ceritanya. Kemudian fanadat ya Salih, fanadathu, lalu Rabi'ah itu memanggil orang ini karena dia melihat orang ini terlalu cinta dengan dunia. Akhirnya ditegur ya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, siapa yang mencintai sesuatu itu pasti dia banyak menyebut-nyebutnya. Iya, dunia ini antum lihat orang yang hobi bola pasti bicaranya sering kisaran bicaranya tentang bola. Orang yang hobi politik pasti politik itu nomor satu. Nah, tiap hari itu dia mau ya, wah ini sudah mulai seru ya kalau di negara kita ini para pemerhati politik.
Udah mulai direka-reka ini pasangan ini dan itu ya. Orang yang hobi apalagi misalnya hobi perempuan pasti omongannya perempuan. Yang hobi mancing omongannya mancing. Yang hobi ilmu ya omongannya ilmu. Yang cinta Allah pasti banyak menyebut-nyebut Allah. Banyak mengucapkan la ilaha illallah atau zikir secara umum, tasbih, tahmid dan seterusnya. Nah ini tentang teguran siapa tadi? Rabi'ah al-Adawiyah kepada Salih al-Mari ketika orang ini menyebut-nyebut dunia dalam kisahnya. Waqad rumiyat bizindiqah. Masya Allah. Ini penjelasan, tuh perhatikan, ikuti pelan-pelan ya. Kalau menurut Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ini wanita luar biasa, disifati dengan tadi az-zahidah, al-abidah, al-khasyah. Tapi, nah, dia itu juga tertuduh zindiq. Masya Allah. Jadi zaman dulu itu ya begini, ini tuh biasa. Orang di satu sisi dipuji-puji sebagai orang baik, tapi ada orang lain yang memandang orang ini zindiq. Ya. Zindik itu sudah parah kata liman ya. Islamnya itu sudah rusak parah ya. Karena pemahaman yang sangat sangat sesat misalnya ya. Tayyib. Kemudian waqala Syekhul Islam rahimahullahu taala kama fil fatawa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Fatawa juz 2 halaman 310. Wa amma man dzukira an Rabi'ah al-Adawiyah min qawliha. Adapun apa yang dituturkan dari Rabi'ah al-Adawiyah min qawliha dari ucapannya. Adil baiti tentang Ka'bah. Innahu sanam al-ma'budu fil ard. Ka'bah itu adalah berhala yang disembah di bumi. Perhatikan, jadi ini ada yang mengatakan tadi menuduh Rabi'ah itu zindik. Karena ada ucapan yang disandarkan kepada Rabi'ah ini bahwa dia pernah mengatakan Ka'bah itu adalah as-sanam al-ma'budu fil ard. Berhala yang disembah di bumi ini. Ini juga ada loh sebagian orang-orang yang anti Islam itu kalau melihat kaum muslimin haji kemudian tawaf di Baitullah, mereka juga menggunakan kalimat ini. Wah, orang Islam nyembah batu, nyembah Ka'bah. Masya Allah. Ini ucapan gak main-main ini ya. Ucapan ini batil luar biasa, mungkarnya luar biasa. Namun Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fahuwa kadibun ala Rabi'ah. Ini adalah dusta atas nama Rabi'ah. Beliau mengatakan ini adalah dusta. Berarti beliau meyakini Rabi'ah tidak pernah mengucapkan kalimat ini. Jadi hoak itu memang sudah ada sejak dulu kan, apalagi zaman sekarang. Masya Allah, hati-hati ini ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fahuwa kadibun ala Rabi'ah. Ini adalah dusta atas nama Rabi'ah. Ya. Ada dusta yang lebih besar lagi dosanya, dusta atas nama siapa? Atas nama Allah. Yang kedua atas nama Rasulullah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dusta atas nama saya dengan sengaja, kata Rasulullah, maka silakan ambil tempat duduknya di neraka. Kalau dusta atas nama Allah, ada enggak orang bikin ayat palsu? Qala Allah Ta'ala begini-begini, padahal tidak ada dalam Al-Quran. Ada enggak? Enggak bisa. Al-Quran itu dijaga oleh Allah ya. Bahkan hadis-hadis Nabi yang dusta pun bisa diketahui, bisa dideteksi bahwa itu adalah dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat palsu itu tidak ada. Kalau hadis palsu, Masya Allah, banyak. Nah, persoalan Al-Quran itu bukan ayatnya, tetapi persoalan Al-Quran itu adalah tafsirnya.
Ayatnya benar, tapi kadang-kadang ditafsirkan menyimpang. Ya. Tapi kalau dusta atas nama Rasul itu ada. Bahkan belakangan ini sudah ada kumpulan hadis-hadis maudhu, sudah mulai diterjemah, sudah bisa dibaca. Tapi di sisi yang lain, hadis yang muttafaqun alaih juga ada. Al-lu'lu' wal marjanu fi mattafaqa alaihi syaikhan. Ada kitab namanya Al-lu'lu' wal marjan, itu menghimpun hadis-hadis muttafaqun alaih. Masya Allah. Jadi agama kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan cara yang menakjubkan ini. Ya. Nah, ini dusta atas nama Rabi'ah. Tayyib. Walau qala hadza man qalahu lakana kafiran. Yustatabu fa in taba wa illa qutila wa huwa kadzib. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan perkataan ini, ya, niscaya kafir. Diperintah untuk bertaubat. Kalau bertaubat diterima taubatnya, kalau tidak dieksekusi. Ya. Dalam keadaan dusta. Ya. Artinya beliau mengatakan ini bukan perkataan siapa? Rabi'ah. Berarti Rabi'ah itu tidak zindik. Ya. Tapi memang ada yang menuduh bahwa beliau ini zindik. Ya. Kemudian fa innal baita la ya'buduhul muslimun. Ya, orang Islam itu tidak nyembah Ka'bah. Kalau orang tawaf, ya, dikatakan menyembah Ka'bah, ini aneh. Ya, walakin ya'buduna rabbal bait bitawafi bihi wassalati ilaihi. Namun orang Islam itu menyembah Tuhannya Ka'bah, Allah, ya kan, dengan tawaf dan salat menghadap Ka'bah. Ini kita juga harus pinter-pinter dalam masalah ini. Nanti kalau antum misalnya ada orang mengatakan, kamu bohong, kamu itu tidak menyembah Allah, bohong itu, kamu menyembah Ka'bah. Itu buktinya kalau pada haji muter-muter di Ka'bah, gimana itu? Atau nyium-nyium Ka'bah, ya kan? Kan ada yang menyium-nyium Ka'bah, atau kadang-kadang itu Masya Allah, mengusap-ngusap Ka'bah, atau surbannya itu digosok-gosokkan ke Ka'bah, tabarruk, ngalap berkah yang tidak benar, ya kan? Jawabannya tidak. Orang Islam itu yang benar-benar beribadah, tawafnya itu benar, itu tidak menyembah Allah, tidak menyembah Ka'bah, tapi menyembah Allah. Kenapa? Karena dia melakukan itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita, ketika kita menghadap, setiap sholat kita harus menghadap kiblat. Ya, bahkan kalau sengaja kita membelot, tidak mau menghadap kiblat, tidak mungkin apa? Tidak mungkin salah. Kalau sengaja kita misalnya sudah tahu arah Ka'bah itu di sana, kemudian kita sengaja, kenapa kamu sholat nggak mau menghadap Ka'bah? Bosan saya misalnya. Nggak bisa. Kita itu menjalankan perintah Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu kalau orang yang jauh cukup mengarah. Tapi kalau orang yang Ka'bah itu bisa dilihat, dia harus menghadap ke Ainul Ka'bah, ke bangunan Ka'bah itu. Ini bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembah Allah dengan menjalankan perintahnya. Ini bahaya nih model-model begini nih kalau dikembangkan, ya kan? Ketika kita ruko, sujud, kenapa kita lakukan itu? Ya karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini dijelaskan, jadi kalau ada orang mengatakan al-bait innahu sanamul ma'budu fil ard. Ka'bah itu adalah berhala yang disembah oleh orang-orang Islam. Oh, hati-hati. Orang Islam itu muter-muter itu bukan nyembah Ka'bah, tapi justru menyembah Rabbul Ka'bah, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kenapa mereka itu melakukan itu? Karena memang dalam syariat Islam tawaf itu bagian dari manasik, diperintahkan oleh Allah, falyatawafu bil baitil atiq. Ya.
kadang-kadang ya orang-orang di luar Islam itu selalu mengganggu kita. Bukan kadang-kadang, memang selalu mengganggu kita dengan melontarkan syubhat-syubhat. Ya. Ada contoh misalnya begini. Kita kan orang Islam kan nggak makan babi ya, iya kan? Enggak kan? Kenapa? Hah? Karena dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Termasuk makanan yang diharamkan adalah makan babi. Tayyib. Tapi kalau seandainya ada orang Islam makan babi, antum katakan murtad? Makan babi itu sengaja dia kepingin ini. Murtad apa enggak? Murtad apa enggak? Enggak murtad, dosa besar. Tapi kalau menghalalkan meskipun dia tidak makan, gimana? Murtad, ya kan? Harus diingatkan itu, tidak boleh dibiarkan. Nah, ada yang kalau babi itu diharamkan, kenapa diciptakan oleh Allah? Syubhat ecek-ecek begini ini kadang-kadang membuat orang Islam itu ragu, nggak bisa jawab. Akhirnya dia termakan oleh syubhat ecek-ecek seperti ini. Oh iya ya. Nah, kalau diciptakan oleh Allah tapi tidak boleh dimakan, lalu untuk apa? No. Padahal seharusnya orang Islam begini ini harus tahu. Ini sebagai bentuk, salah satu bentuk ujian dari Allah. Antum dilarang memakan yang haram ini ada, babi ada, darah ada, bangkai ada. Dan Anda disuruh makan yang haram, sapi, kambing, onta ada. Anda taat apa enggak? Ya. Dan tidak ada dalam ajaran Islam itu dalam bahwa semua yang ada ini harus dimakan, enggak ada. Justru kita diuji oleh Allah dengan hal-hal yang ada di pelupuk mata kita ini. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ya. Ini diantara hal-hal begini ini sering kita temukan. Kalau antum buka YouTube itu ada yang begini nih. Kalau ketemu jawabannya yang bagus, alhamdulillah, insya Allah dia faham. Tapi kalau hanya gantung, tidak ketemu jawabannya, atau jawabannya tidak memuaskan, bisa jadi orang itu didera keraguan-raguan. Loh, diciptakan oleh Allah tapi tidak boleh dimakan misalnya. Nih, padahal ini sederhana banget. Anda diuji oleh Allah dalam urusan makan. Sebagaimana perintah tawaf itu ujian dari Allah. Antum mau nggak tunduk kepada Allah? Yang orang-orang yang tunduk tentunya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana urusan sholat, kita tidak ada pilihan lain kecuali harus menghadap kiblat. Ini juga ujian. Kalau hamba-hamba yang tunduk kepada Allah, dia tidak pernah merasa bosan. Ya, setiap dia bertakarrub kepada Allah, sholat pasti menghadap. Hatta sholat jenazah. Sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada ini ya. Ya, iya kan? Hati-hati. Ini kemarin saya juga baca hoak. Katanya Kiai Haji Ma'ruf Amin itu sholat jenazahnya ada ruku dan sujudnya. Padahal itu adalah di Malaysia sana. Siapa tuan, siapa namanya, itu mau sholat jenazah, dia sholat tahiyatul masjid, dipelintir-pelintir, digoreng, diolah, katanya Kiai Haji Ma'ruf Amin itu sholat jenazah ada rukuk dan sujudnya. Masya Allah. Hati-hati ya antum yang pegang HP itu, jangan setiap yang antum baca langsung antum sebarkan. Hati-hati, zaman sekarang ini Masya Allah ya. Taib. Saya lanjutkan ya. Jadi menurut Ibnu Taimiyah ini, waqala rahimahullah, dan Ibnu Taimiyah itu mendoakan siapa tadi? Rabi'ah Adawiyah dengan memohonkan rahmat kepada Allah untuk beliau. Ya. Walau kanat zindiqah ma tarahamala alaiha. Kalau seandainya Rabi'ah Adawiyah itu zindik, tentu Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak sudi memohonkan rahmat kepada Allah untuk beliau. Nah, baik, ada ucapannya juga begini. Ini diantara ucapan yang disandarkan kepada
Rabi'ah. Rabbi ma'abattuka tama'an fi jannatik. Ya Allah, aku beribadah kepadamu bukan karena mengharap surgamu, wala khaufan min narika, dan bukan karena takut terhadap nerakamu. Begini ini kadang-kadang ya, bagi sebagian orang ini dipegang melebihi memegang Quran, memegang sunnah sahihah. Nah, ini penggemar pengagum-pengagum Rabi'ah Al-Adawiyah itu memegang teguh prinsip ini, sehingga kalau ada orang berdoa, beribadah kemudian mengharap surga atau beribadah karena takut kepada neraka, dianggap salah. Dianggap salah. Nah, yang benar gimana? Ya pokoknya ibadah saja. Mau nanti setelah ibadah dilemparkan oleh Allah ke neraka, ya terserah. Mau masuk surga terserah. Sementara kita kalau belajar sunnah, belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diajari Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Impian masuk surga, keinginan masuk surga, cita-cita masuk surga itu cita-cita terbesar orang mukmin. Cita-cita diselamatkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari seandainya ibadah tidak boleh mengharap surga, tidak boleh mengharap supaya dijauhkan dari neraka. Kita beribadah kepada Allah, mohon berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima, kemudian kita dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api neraka. Ini lurus. Dan memang untuk inilah orang-orang mukmin itu beribadah, ya. Tapi kalau orang yang punya prinsip ini, kamu salah. Tuh Rabi'ah itu prinsipnya enggak gitu. Ibadah bukan karena pengen masuk surga. Masya Allah. Nah, lalu apa kita diajari Rabbana atina fid dunya hasanah, dan doa ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah luar biasa. Doa yang paling di antara doa yang paling gencar dibaca Rasulullah adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Contoh lagi, ketika jeda perang Uhud ya, itu ada sahabat yang menggenggam beberapa butir kurma. Antum tahu kurma ya? Kira-kira kalau orang itu makan segenggam kurma, itu butuh waktu berapa? Nah, sebentar kan? Tapi kalau antum makan, Masya Allah, makan sepiring, kemudian nanti nambah lagi, itu butuh berapa? Kadang-kadang itu dari awal adzan sampai iqamat gak selesai, karena makannya banyak kan? Mungkin ya, apalagi memang tidak ada niat ke masjid, ya udah. Kadang-kadang antara awal masuk maghrib itu sampai hampir masuk isya masih apa? Kan mungkin banget. Nah, termasuk sebagian orang itu kadang-kadang cuman ngopi di kafe-kafe atau di kafe-kafean gitu ya. Kafe beneran yang kafe-kafean ya kan. Itu kadang-kadang berjam-jam nongkrong hanya apa? Masya Allah. Padahal kalau saya ngopi itu, ya kopi itu kan rata-rata dihirup masih apa? Hangat ya atau panas. Selesai 5 menit. Tapi ada orang berjam-jam nongkrong ngobrol, ya, subhanallah. Ditanya, mau menikmati beberapa butir kurma, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Fa aina ana? Ya Rasulullah, kalau seandainya saya terbunuh dalam peperangan ini, tolong dong jelaskan tempat saya di mana. Kalau seandainya prinsip ini benar, ibadah itu jangan ngarep surga dan jangan karena takut neraka. Kira-kira jawaban Rasulullah apa? Hah? Apa kira-kira jawabannya? Udah nggak usah nanya, perang aja. Tapi Rasulullah menyebut fil jannah, kamu di surga. Lalu reaksi jawaban ini kepada seorang sahabat yang mau menikmati beberapa butir kurma, dilemparkanlah kurma itu karena dianggap menghalangi peluang untuk mendapatkan surga. Masya Allah, sampai segitunya. Sementara kita ini kadang-kadang dipanggil hayya ala sholah, hayya ala falah, sehat walafiah, rumah kita ini itu enggak bergerak. Sementara sahabat ini memandang menikmati beberapa butir itu bisa menjadi menunda peluang dia untuk mendapatkan surga. Faqatala hatta qutila.
Maka sahabat ini segera menyeruak masuk ke kancah perang dan terbunuh. Di antara ta'rif taqwa yang bagus, yang dipuji-puji oleh para ulama, itu adalah ta'rif taqwa yang disampaikan oleh Talaq bin Hubayb rahimahullah. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'asiyallahi ala nurin minallah takhsha iqaballah. Takwa itu adalah engkau melaksanakan ketaatan berdasarkan ilmu dari Allah karena mengharap ganjaran dari Allah, surga. Dan engkau meninggalkan maksiat juga berdasarkan ilmu. Awas ya, menjalankan perintah dan larangan ini jangan sampai asal-asalan. Ala ilm, ala nur, berdasarkan cahaya sehingga terang benderang. Ini saya lakukan, saya kerjakan karena diperintah. Ini saya tinggalkan karena dilarang. Itu harus benar-benar akurat, terang benderang. Jangan kita menghamba kepada Allah asal-asalan. Kenapa kamu lakukan itu? Enggak tahu saya. Orang banyak melakukan itu, saya ikut-ikutan. Enggak bisa. Takhsha iqaballah, karena engkau mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke masalah ini ya. Kalau ada orang beribadah hanya mengandalkan satu dari tiga pilar ini, misalnya hanya khauf saja atau hanya cinta saja, seperti yang dikatakan tentang tadi ya, yang disandarkan kepada Rabi'ah ini. Dan sebagian ulama mengatakan Rabi'ah tidak seperti itu ya. Ini berarti kesalahan yang fatal. Kemudian Syalbani rahimahullah mengomentari ini, mengomentari ucapan yang disandarkan kepada Rabi'ah, yang katanya Rabi'ah itu dalam munajatnya mengatakan, ya Allah, aku tidak beribadah kepadamu karena kepingin surgamu, dan saya bukan pula karena takut terhadap nerakamu. Ini kalimat seperti ini kalau didengar oleh orang yang faham agama, ini bukan main sesatnya, bukan main kesalahannya. Maka Syalbani mengatakan, wa hadza kalamun la yasturu illa mimman la ya'rifullaha tabaraka wa ta'ala. Ucapan seperti ini tidak mungkin keluar kecuali dari orang yang tidak mengenal Allah. Nah, lam ya'rifillaha tabaraka wa ta'ala haqqa ma'rifati, tidak mungkin keluar dari orang yang benar-benar mengenal Allah. Wala sya'ara bi'azamatihi, dan orang yang tidak merasakan keagungan Allah wa jalalihi, dan kebesarannya, wala bijudihi wa karamihi, dan orang yang tidak menyadari tentang kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah ucapan, intinya ucapan mungkar, ucapan yang tidak berakhlak ya, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhwatul iman ya, kalau antum dengar tokoh Rabi'ah Al-Adawiyah, maka menurut Imam Az-Zahabi ini wanita, baik menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga bukan wanita yang sesat gitu ya, tapi memang orang ini ada yang mengatakan dia adalah zindiqah, yaitu orang yang agamanya sudah rusak parah karena ada prinsip-prinsip yang sangat menyelisihi syariat. Wallahu ta'ala alam ya, kita sebatas itu. Saya juga ya menilainya ini, kalau menurut Imam Az-Zahabi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumallah, maka beliau ini orang yang baik ya, tidak ada masalah ya. Dan ini menjadi kehati-hatian kita dalam menyikapi, barangkali ada yang terlalu keras, ada yang terlalu memuji-muji ya. Tapi sekali lagi memang ada pernah dituduh bahwa beliau itu zindik, dan ini bukan hanya beliau saja, ulama-ulama yang lain pun banyak yang seperti ini keadaannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang kita bisa lanjutkan menelaah cabang-cabang yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.